warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Rahayu, NIM 2008102096 dari kelas PBAA. Soal yang pertama, apa itu bahasa ibu? Bahasa ibu merupakan bahasa pertama yang dikuasai manusia sejak lahir atau seorang anak sejak lahir melalui interaksi seorang ibu kepada anaknya. Dan bahasa ibu juga dianggap sebagai dasar cara berpikir, atau bahasa ibu juga dikenal dengan bahasa sehari-hari yang biasa dipakai oleh anak-anak di sekitar lingkungannya, dan sangat mudah sekali untuk dipelajari dan diikuti oleh mereka yang bergaul dengan lingkungan sekitarnya. Contoh yang lain juga bahasa ibu, ada bahasa ibu berbesan. Bahasa ibu ada logat Banyumasan, logat Sunda, logat Cirebonan, dan logat Ngapak, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selanjutnya ada bahasa kedua. Apa itu bahasa kedua? Bahasa kedua adalah bahasa yang digunakan anak setelah ia menguasai bahasa pertamanya, yakni bahasa ibu. Contohnya dari keluarga, lingkungan, dan faktor lainnya. Lanjut, ada bahasa nasional. Secara alternatif, bisa merupakan sebuah penetapan yang diberikan pada suatu bahasa, atau lebih yang dituturkan sebagai bahasa pertama di wilayah sebuah negara. Bahasa nasional yakni bahasa Indonesia yang menjadi bahasa pemersatu bangsa dengan beragam budaya. Bahasa asing. Selanjutnya ada bahasa asing. Bahasa asing yakni merupakan bahasa yang tidak biasa digunakan oleh masyarakat yang mendiami di wilayah tertentu. Misalnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dianggap sebagai bahasa asing di Australia. Sebuah sistem linguistik juga disebut sebagai bahasa nasional, seringkali juga disebut sebagai bahasa kebangsaan, yaitu apabila sistem linguistik tersebut diangkat oleh suatu bangsa dalam artian kenegaraan sebagai suatu identitas kenasionalan bangsa tersebut. Jadi bahasa asing itu semisal contohnya kayak kita dari Indonesia pergi ke luar negeri, ke Amerika. Penduduk Amerika bakal menganggap bahwa bahasa kita, bahasa nasional kita itu asing di negara mereka, karena mereka mayoritasnya tidak memakai bahasa Indonesia. Semisal kayak kita aja pindah daerah dari Cirebon ke Subang, dari Cirebon karena mayoritasnya bahasa Jawa, dan kita pindah ke Subang dengan mayoritas dengan bahasa Sunda, maka mereka yang menduduki dari Jawa ke Sunda akan merasa aneh. Oh, bahasanya kok aneh gitu kan, kayak asing, karena bahasa dia itu biasanya dengan bahasa Jawa dan pindah dengan ke bahasa Sunda, maka mereka akan asing dengan bahasa yang baru dia kuasai. Selanjutnya ada persamaan dan perbedaan dari bahasa-bahasa tersebut. Bahasa ibu, bahasa pertama, bahasa kedua, bahasa nasional, dan bahasa asing. Ini sama-sama mempunyai peran penting dalam komunikasi, baik itu secara lisan ataupun secara tertulis. Secara harfiah juga, semua kegiatan yang dilakukan manusia memerlukan adanya bahasa. Akan tetapi,
tidak semua bahasa itu diperlukan dan digunakan dalam tiap-tiap kegiatan. Perbedaan dari bahasa ibu, bahasa kedua, bahasa nasional, dan bahasa asing adalah kalau bahasa ibu itu yang pertama kali dia dengar langsung dari seorang ibunya, dan bahasa kedua adalah bahasa yang anak tersebut dengar dari anggota keluarga selain ibu, semisal dari lingkungan sekitar atau yang lainnya. Bahasa nasional itu bahasa penghubung antar beberapa negara. Contohnya bahasa Indonesia, sedangkan bahasa asing adalah bahasa milik bangsa lain. Dan selanjutnya ada posisi bahasa Arab. Posisi bahasa Arab bagi pelajar yang ada di Indonesia. Menurut saya, posisi bahasa Arab ada di Indonesia dari bahasa-bahasa tersebut, dari bahasa pertama, bahasa ibu, bahasa kedua, bahasa nasional, dan bahasa asing. Untuk pelajar yang ada di Indonesia, bahasa Arab itu termasuk ke dalam bahasa asing. Mengapa? Karena bahasa Arab itu bukan bahasa yang biasa mayoritas bangsa Indonesia itu katakan. Kayak semisal karena bahasa kita itu bahasa Indonesia. Kalau semisal bahasa Arab ada, karena kalau semisal bahasa Arab kita pergi ke bahasa Arab, ke Arab, ke Malaysia atau ke yang lainnya, karena mayoritasnya penduduknya dengan menggunakan bahasa Arab, maka disebut bahasa nasional di negara mereka. Tapi kalau semisal kita di Indonesia dan kita belajar dengan bahasa Arab, itu termasuk ke dalam bahasa asing karena mayoritas bangsa Indonesia di sini menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya ada perolehan bahasa dan pembelajaran bahasa. Perolehan bahasa language acquisition adalah proses penguasaan bahasa ibu native language yang dilakukan oleh seorang individu secara natural. Sedangkan pembelajaran bahasa language learning adalah proses penguasaan bahasa yang terjadi dalam tataran formal, yakni belajar di kelas dan diajarkan oleh seorang guru. Pendidikan yang ada di Indonesia itu lebih ke dalam pembelajaran bahasa menurut saya, karena jika perolehan bahasa itu harus lebih dikuasai, sedangkan peserta didik yang ada di Indonesia tidak akan mungkin bisa menguasai bahasa Arab. Sedangkan di pembelajaran mereka dituntut untuk bisa membaca bahasa Arab, mendengarkan dengan baik, dan menulis bahasa Arab. Jadi lebih ke dalam pembelajaran bahasa. Jika ke perolehan bahasa, peserta didik di Indonesia tidak akan menguasai bahasa Arab, karena mayoritasnya mereka akan dengan bahasa Indonesia, tidak bisa menggunakan dengan bahasa Arab. Mungkin mereka hanya paham, tahu, sedangkan untuk menguasai lebih dalam dan untuk bisa lancar dengan berbahasa Arab itu tidak mungkin, tapi tidak semua. Pasti ada peserta didik yang tidak bisa menguasai bahasa Arab. Selanjutnya, persamaan dan perbedaan perolehan dan pembelajaran bahasa. Perolehan bahasa language acquisition adalah proses manusia mendapatkan kemampuan untuk menangkap, menghasilkan, dan menggunakan kata untuk pemahaman dan komunikasi. Kapasitas ini melibatkan berbagai kemampuan seperti sintaksis, fonetik, dan kosakata yang luas.
Bahasa yang diperoleh bisa berupa vokal seperti pada bahasa lisan atau manual seperti pada bahasa isyarat. Pemerolehan bahasa biasanya merujuk pada pemerolehan bahasa pertama yang mengkaji pemerolehan anak terhadap bahasa ibu mereka dan bukan pemerolehan bahasa kedua yang mengkaji pemerolehan bahasa tambahan oleh anak-anak atau orang dewasa. Pembelajaran bahasa Indonesia merupakan salah satu pembelajaran yang wajib dilaksanakan pada pendidikan di Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia memiliki 4 keterampilan berbahasa yang harus dimiliki oleh seorang siswa, yaitu keterampilan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Dasar-dasar teoritis bahasa dan implementasinya dalam pembelajaran bahasa asing. Pendidikan Islam menjadi salah satu ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Pendidikan Islam juga sebagai proses penyampaian informasi dalam rangka pembentukan insan yang beriman dan bertakwa agar manusia menyadari kedudukannya, tugas dan fungsinya di dunia dengan selalu memelihara hubungannya dengan Allah, dengan dirinya sendiri, dengan masyarakat, dan alam sekitarnya, serta tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, termasuk dirinya sendiri dan lingkungan hidupnya. Proses tersebut dilakukan dengan cara pendidikan dan pengajaran sebagai sesuatu aktivitas asasi dan profesi di antara sekian banyak profesi asasi dalam masyarakat. Dengan proses tersebut diharapkan agar terbentuk pribadi peserta didik yang lebih sempurna, baik yang berkaitan dengan potensi akal, perasaan, maupun perbuatannya. Peserta didik dalam mempelajari bahasa Arab memiliki berbagai tujuan yang akan dicapai, seperti tujuan keagamaan, di mana dalam tujuan ini dalam pandangan Islam dan para pendidik Muslim mengandung esensi yang sangat penting dalam kaitannya dengan pembinaan kepribadian individual, diibaratkan sebagai anggota masyarakat yang harus hidup di dalamnya dengan banyak berbuat dan bekerja untuk membina sebuah gedung yang kokoh dan kuat. Di sini tampak jelas tentang pentingnya tujuan pendidikan ini, karena sebenarnya agama itu sendiri mempunyai hubungan yang erat dengan berbagai aspek pendidikan kejiwaan dan pendidikan kebudayaan secara ilmiah dan falsafiah. Hakikat pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing. Pengondisian yang bertujuan untuk aktif belajar dalam ruang kelas. Pembelajaran juga merupakan proses membelajarkan siswa sehingga memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap baru yang tumbuh saat seorang individu berinteraksi dengan informasi dan lingkungan yang ada di sekitar dan terjadi di setiap waktu. Pembelajaran juga didefinisikan sebagai perubahan dalam diri seseorang yang disebabkan oleh pengalaman dan perubahan yang terjadi bersifat permanen. Artinya bahwa perubahan yang terjadi bukan serta-merta, namun proses interaksi dan pengalaman yang sistematis. Bahasa Arab juga disebut bahasa asing karena bahasa Arab adalah sudah menjadi bahasa internasional. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.